Ketika kami memeriksa jam yang kami bawa, kami kembali merasa terheran. Jam kami masing-masing menunjukkan waktu yang berbeda-beda. Milikku menunjukkan jam 00.15. Milik Anton menunjukkan jam 03.45. Milik Wisnu menunjukkan jam 4.30. Sedangkan Andre tidak membawa jam. Kenapa beda-beda gini? Yakin jam kalian tidak bermasalah? Ucap Anton menyiratkan kecurigaan adanya kerusakan pada penunjuk waktu yang kami bawa. Punyaku gak mungkin kalau rusak. Ini jam masih baru beberapa bulan aku beli, ucap Wisnu. Dalam situasi yang membingungkan ini, kami juga baru menyadari jika sejak tadi kami belum tersusul tim yang berada di belakang kami. Padahal seharusnya mereka sudah menyusul kami, jika mempertimbangkan selisih waktu dan kemampuan fisik mereka. Perasaan rombongan belakang kok gak sampai-sampai ya, ucapku. Benar juga, seharusnya mereka sudah sampai dari tadi kalau mereka jalan terus, sahut Anton. Mereka berhenti kali, siapa tahu ada masalah atau kelelahan, ucap Wisnu. Bisa jadi, terus sekarang kita gimana, sambung Andre. Jalan aja lagi yuk ah. Lagian Yono bisa gak ada percabangan jalan. Mereka pasti sampai, gak mungkin nyasar, ucapku. Kami pun sepakat melanjutkan perjalanan. Kali ini kami saling memegang tali tas teman yang berada di depan kami, kecuali yang paling depan tentunya. Hal ini kami lakukan untuk antisipasi kejadian serupa seperti sebelumnya, yaitu hilangnya salah satu personil kami. Selepas meninggalkan lokasi tempat kami istirahat tadi, aku merasa keheranan. Pasalnya jalur yang kami lalui berbeda dengan sebelumnya. Meski baru sekali aku melalui jalur tadi, sedikit banyak aku bisa mengenalinya jika aku mengulang melalui jalur yang sama. Pohon-pohon besar kini menghiasi sepanjang jalur yang kami lalui. Di setiap batangnya ditumbuhi lumut tebal dan hampir merata, menyiratkan usia pohon itu sudah sangat tua. Tak hanya 1-2 pohon saja. Di sekitar kami ada sangat banyak pepohonan yang sangat besar. Kami telah memasuki area rimba yang sangat lebat dan rapat. Bahkan langit pun tak terlihat karena tertutup dedaunan dari pohon-pohon itu. Hawa di sini menjadi lebih dingin, bahkan sangat dingin. Menyadari adanya keanehan, aku menghentikan langkahku. Kulihat ekspresi teman-temanku semuanya sama. Mereka sama-sama heran, kaget sekaligus takut menghadapi situasi ini. Kita di mana? Ucap Wisnu. Aku juga gak tahu. Apa mungkin kita nyasar? Jawabku. Kalau benar yang dibilang Yono, bahwa sepanjang jalur ini tidak ada percabangan, seharusnya kita tidak nyasar. Lagi pula sejak kita mulai jalan tadi, kita memang tidak ketemu percabangan jalur. Tapi kenapa tempatnya beda ya, ucap Anton. Coba cek jam lagi, ucapku. Ketika kami melihat penunjuk waktu kami masing-masing, kami kembali terkejut. Waktu yang ditunjukkan ternyata sama sekali tidak berubah dari terakhir kami melihatnya. 00.15 punyaku, 03.45 punya Anton, dan 04.30 punya Wisnu. Aneh, kenapa jamnya tetap ya, ucap Wisnu. Sepertinya kita memang sedang dipermainkan. Kalau menurutku, kita lanjut jalan saja, ikuti jalur ini. Kita lihat dulu ada apa di atas sana. Dan ingat, jangan putus berdoa sebisa kita, ucapku memberi pendapat. Oke, aku setuju, ucap Anton. Aku ikut aja, ucap Andre. Jangan lepas pegangan kalian masing-masing. Tetap jalan beriringan dan jangan sungkan minta break kalau merasa kelelahan. Kita lalui situasi ini sama-sama dan keluar sama-sama, ucapku. Usai berdoa memohon perlindungan dan keselamatan,
Kami pun melanjutkan perjalanan yang entah sampai kapan dan sampai di mana akan berakhir. Tak ada satupun makhluk gaib yang menunjukkan diri di sini. Tapi aku sendiri merasakan tempat ini benar-benar singup dan mencekam. Tak ku dengar pula suara binatang malam yang sering kali menemani setiap pendakian malam hari. Tempat ini benar-benar sunyi. Hanya suara gesekan daun atau ranting akibat terkena hembusan angin saja. Hingga beberapa waktu lamanya, kami semakin dalam memasuki hutan rimba ini. Di kejauhan kulihat setitik cahaya berwarna jingga di depan sana. Ketika kami semakin dekat dengan sumber cahaya itu, tiba-tiba kulihat ada seseorang yang duduk di pinggir jalur setapak yang kami lalui ini. Seseorang lelaki parubaya berjaket hitam dengan sebatang rokok menyala di sela jari tangannya. Postur dan pakaiannya mirip orang yang menunjukkan jalan kepada kami ketika kami hampir nyasar di area perkebunan tadi. "Kalian mau kemana?" ucap orang itu ketika kami sampai di depannya. "Ke puncak, Pak," jawabku. "Mau ngapain ke puncak?" tanyanya lagi sedikit aneh. "Ya, enggak ngapa-ngapain, Pak. Kami hanya ingin menikmati keindahan alam saja, Pak," jawabku. Anehnya pria itu tertawa. "Kalian rela bercapek-capek bahkan membahayakan nyawa hanya sekadar untuk tujuan yang tidak jelas. Belum lagi seringkali mengotori tempat yang kalian datangi," ucapnya diiringi tawa yang sedikit aneh. Kami tidak mengotori, Pak. Ya, paling tidak kami berusaha tetap menjaga supaya tetap bersih," jawabku lagi. "Hahaha, aku tahu. Sudah. Ayo kuantarkan kalian. Kalau terlalu lama di sini kalian tidak akan bisa pulang," ucapnya lagi sekaligus membuatku terkejut. Orang itu lantas beranjak dan mulai berjalan ke atas. Awalnya aku ragu apakah harus mengikutinya atau tidak. Aku tidak mengenalnya. Apakah aku bisa langsung percaya padanya? Tapi melihat penampilannya, dia bukan seperti orang jahat. Bahkan lebih mirip warga perkampungan di kaki gunung ini. Tapi apa yang dia lakukan di atas gunung malam-malam begini, sendirian pula? Berbagai pertanyaan berkecamuk di dalam kepalaku. Kulihat ketiga temanku juga diam tak berkata apapun. Bisa jadi mereka memikirkan hal yang sama denganku. Atau mungkin saja mereka pasrah saja mengikuti alur situasi ini. Kami masih berjalan mengikuti orang misterius tadi. Hingga kami sampai di sebuah gubuk kecil dengan lampu minyak yang menyala di depannya. Nampaknya cahaya yang kulihat tadi berasal dari rumah ini. Aku sempat terhenti di depan gubuk ini. Kurasakan badanku sudah teramat letih dan ingin istirahat meski sebentar. "Jangan berhenti di sini. Jalan terus," ucap orang tadi ketika aku baru hendak memasuki gubuk itu. "Tapi kami capek, Pak. Kita istirahat sebentar ya," ucapku. "Kalian mau selamanya di sini," ucapnya tegas dan membuatku tersentak. Kami berempat saling pandang. Sepertinya kami memikirkan hal yang sama, yaitu kami belum sepenuhnya mempercayai orang itu. "Ayo jalan," ucapnya lagi. Kami seolah tidak mempunyai pilihan lain. Kalau kami tidak mengikuti orang itu, kami juga bingung dengan lokasi kami saat ini. Jadi kami memutuskan mengikuti saja. Siapa tahu memang dia hendak menunjukkan jalan kepada kami. Ketika aku hendak beranjak, sekilas aku melihat ke dalam gubuk itu dan tiba-tiba terlihat sepasang mata menyala yang menatap tajam padaku. Seketika aku tersentak dan merinding hebat. "Ayo jalan aja, jangan lama-lama di sini," ucapku kepada ketiga temanku. Kami pun melanjutkan mengikuti orang misterius tadi. Kami terus berjalan menembus pekatnya malam dan rimbunya belantara ini. Belantara aneh yang tidak seperti ciri khas Gunung Sindoro. Tak satupun kata-kata terucap dari mulut kami semua.
seolah kami dibisukan oleh suasana mencekam hutan ini. Suasana gelap, rimbun dan sunyi, sangat sunyi. Bahkan tak satu pun suara binatang malam terdengar. Tak kupungkiri, eksistensi makhluk gaib sangat kental di sini. Mereka seolah memperhatikan dan mengawasi kami. Beruntung tak satu pun menampakkan diri secara jelas di depan kami. Hanya kelebatan bayangan berpindah-pindah dari satu pohon ke pohon lainnya, lalu menyelinap dan menghilang. "Apa emang kayak gini ya jalur ini?" ucap Anton sedikit lirih di belakangku. "Aku juga gak tahu, Ton. Kalau jalur Keledung kan hampir semuanya terbuka. Gak ada pohon-pohon gede kayak gini," jawabku. "Nanti kita tanya Jono aja yang lebih tahu," sambungku. Orang misterius yang menunjukkan jalan di depan kami juga masih terus berjalan. Dia tak sekalipun bicara atau menoleh kepada kami. Kami yang hendak berbicara padanya pun merasa sungkan. Bahkan sekedar menanyakan namanya saja pun kami tak berani. Dia juga seolah tidak memiliki rasa lelah. Padahal medan jalur ini terus menanjak. Padahal kami yang mengikutinya sudah hampir kehabisan nafas. Kami benar-benar telah letih terus berjalan merayapi tanjakan demi tanjakan. "Pak, tolong berhenti dulu sebentar. Kami sudah kelelahan," ucapku memberanikan diri. Dia pun terhenti, tetap tanpa menoleh ataupun bicara. Dia tetap berdiri dan terus menatap ke depan. Merasa mendapatkan kesempatan istirahat, kami pun memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Kukeluarkan botol air minum dan menengguk isinya. Lalu kuberikan kepada ketiga temanku supaya mereka ikut minum juga. "Sudah, ayo jalan lagi. Jangan terlalu lama di sini," ucapnya setelah beberapa saat tanpa menoleh kepada kami. Seolah mendapatkan instruksi dari seorang pemimpin, kami berempat pun segera beranjak. Kami kembali berjalan mengikuti orang misterius itu. Entah sudah berapa jam kami terus menyusuri hutan ini, tapi kami belum juga sampai di tujuan kami. Seolah jalur ini tak berujung. Melihat waktu pun percuma, karena penunjuk waktu kami masih tidak berfungsi sebagai mestinya. Sesekali memang kami beristirahat, dan semua itu atas permintaan kami, bukan atas instruksi orang misterius itu. Dia memang seolah tidak memiliki rasa lelah sama sekali. Padahal sambil berjalan dia terus-menerus menghisap rokok. Hingga beberapa waktu, orang itu tiba-tiba berhenti di depan kami, menoleh kepada kami lalu mengatakan sesuatu.